وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu dalam lanjutan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin tulisan Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita saat ini masih melanjutkan kembali pembahasan di bab mulaqafatil aitam wa dha'afati wal ihsan ilaihim, bersikap lemah lembut terhadap anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta berbuat baik kepada mereka. Keutamaan bersikap lunak, membantu atau menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan berbuat baik kepada mereka, merendahkan diri karena Allah di hadapan mereka. Baik, di pertemuan yang lalu telah kita ambil hadis yang pertama dari bab ini. Sekarang kita masuki hadis yang kedua, atau secara keseluruhan dari awal kitab, hadis nomor 261. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa an Abi Hurairah A'id bin Amr al-Muzani radhiyallahu anhu wa huwa min ahli bai'atir ridwan radhiyallahu anhu anna Abu Sufyan ata 'ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafarin faqalu ma akhadha suyufullahi min aduwillahi ma akhadhaha. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu ataquluna hadha li shaykhi Quraisy wa sayyidihim. Fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala ya Abu Bakr la'allaka aghdabtahum la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Fa'atahum faqala ya ikhwata aghdabtukum. Qalu la yaghfirullahu laka ya ukhay. Rawahu Muslim. Nah, ini juga hadis yang beliau bawakan untuk menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada orang-orang yang terlihat miskin, tidak punya apa-apa, tapi ternyata mereka punya kedudukan di sisi Allah, tentu karena ketaatannya, karena ketakwaannya. Dari Abu Hurairah A'id bin Amr al-Muzani, sahabat yang merupakan salah satu yang menghadiri, yang ikut serta dalam Bai'atul Ridwan radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, ya, yang merupakan pembesarnya Quraisy, pernah mendatangi sekelompok sahabat yang lain, Salman Al-Farisi, Suhaib, dan Bilal, dalam beberapa sahabat yang lainnya. Faqalu, kemudian mereka ini berkata, ma akhadha suyufullahi min aduwillahi ma akhadhaha. Pedang-pedang Allah belum memukul, belum menimpa kepada musuh-musuh Allah dengan sepantasnya. Yani mereka ini berkata kepada Abu Sufyan bahwasanya pedang yang digunakannya belum digunakan di jalan Allah sepantasnya, belum ditunaikan haknya.
sebagaimana mestinya. Faqala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika mendengar ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada mereka, kepada sahabat-sahabat yang tentu mereka di situ adalah sahabat-sahabat yang tidak punya keluarga, ya seperti Salman dan Suhaib. Bilal juga sahabat yang miskin, bekas budak, orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam segi kedudukan duniawi. Abu Bakar berkata kepada mereka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Ataquluna hadza, apakah kalian mengucapkan ucapan seperti ini di hadapan seorang pembesar dan pemimpin Quraisy, yakni Abu Sufyan?" Yakni dia ingin mengingatkan, mengucapkan yang seperti ini di hadapan orang seperti Abu Sufyan tidak pantas. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, bisa jadi kamu telah membuat mereka marah." Yani sahabat-sahabat yang mulia ini, meskipun tidak punya kedudukan, jangan sampai bikin mereka marah. La in kunta aghdabtahum, karena sungguh kalau kamu telah membuat mereka marah, berarti sungguh kamu telah membuat Allah marah. Kamu telah membuat marah Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi mereka dan bertanya, "Wahai saudara-saudaraku, apakah tadi aku membuat marah kalian dengan ucapanku tadi?" Kalau mereka mengatakan, "La, tidak sama sekali. Semoga Allah mengampunimu wahai saudaraku." Riwayat Imam Muslim. Jadi jelas sekali segi kesesuaian hadis ini dengan bab adalah ucapan Nabi SAW tentang sahabat-sahabat yang tidak punya kedudukan, tidak punya harta seperti Salman, Bilal, Suhaib radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, Suhaib meskipun dia punya harta, tapi dia adalah orang yang tidak punya keluarga di Mekah, orang yang tidak diperhitungkan di Mekah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kamu telah membuat mereka marah, berarti kamu membuat Allah marah." Karena mereka adalah wali Allah, ya kan? Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, hadis wali, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi, menyakiti kekasihku, waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. yakni orang tersebut akan binasa ketika diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Membuat sakit hati orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah, itu akan membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini Nabi SAW ucapkan kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq, hamba Allah yang juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disinilah keadaannya iman. Salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, Allah menjaga mereka dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Para sahabat yang mendapatkan perlakuan seperti ini, bisa jadi kalau ini dilakukan oleh orang lain, mereka akan marah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq punya penjagaan khusus dari Allah. Dia adalah sahabat yang mulia. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela hamba-hamba yang beriman. Orang-orang yang beriman itu dijaga sampai pun dalam sikap-sikapnya Allah hindarkan dari sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Misalnya ketika dia bergaul dengan manusia. Ketika bergaul dengan manusia, kita bergaul, terkadang kita mengucapkan atau melakukan hal-hal yang bikin orang lain marah. Kalau dia orang yang beriman, bahaya, bisa menjadi sebab kita berdosa. Kadang-kadang kita tidak ketahui dia tersinggung. Kita menganggap itu biasa. Tapi di sisi Allah, kalau dia adalah wali Allah, bisa menjadi sebab kita berdosa. Tapi dengan sebab penjagaan Allah, Allah jadikan ucapan atau sikap yang harusnya bikin tersinggung tadi, orang yang menerimanya berhusnudzon, bersangka baik, menyikapinya dengan baik. Seperti keadaan para sahabat ini. Mereka tentu memperhitungkan Abu Bakar As-Siddiq yang mengucapkan ini. Dan mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih.
tidak mudah bersangka buruk. Ya, mereka selalu membawa ucapan dengan pengertian yang paling baik. Dengan pengertian yang paling baik, ya. Selama kita masih dapat kemungkinan terbaik, kenapa kita harus bawa kepada kemungkinan yang terburuk? Ini yang mereka lakukan, sehingga hati mereka semua selamat. Dan keadaan ini menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak. Pihak yang melakukan perbuatan atau ucapan yang menyinggung dengan sebab seperti ini tidak menjadi sebab kemurkaan Allah, dia minta maaf, dia dapatkan keutamaan dengan meminta maaf. Kemudian pihak yang harusnya tersinggung tapi karena dengan sangka baik, membawa pengertian kalimat dengan pengertian yang paling baik, juga mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Maka ini adalah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan ini termasuk di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Makanya itulah sebabnya kenapa kita mengusahakan, kita diperintahkan untuk mengusahakan kedekatan kepada Allah di setiap saat, supaya pada waktu kita menghadapi kondisi-kondisi yang di situ butuh penjagaan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjaga kita, menghindarkan kita dari sebab-sebab yang mengurangi kemuliaan kita, menjadi sebab datangnya dosa atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan sangat fatal akibatnya. Barakallahu fikum. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbab muharabati a'da'illahi harban nafsiyatan litadmir ma'nawiyatihim. Anjuran untuk memerangi musuh-musuh Allah dengan peperangan jiwa untuk merusak atau menghancurkan mental mereka. Berperang di jalan Allah tentu dianjurkan. Menggunakan senjata di jalan Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan syariat, tidak ngawur dan asal-asalan. Cara yang benar ini dianjurkan dalam Islam, menggunakan senjata dengan sesungguhnya untuk berperang di jalan Allah, melawan musuh-musuh Allah, bukan melawan kaum muslimin sendiri. Tanya, faedah yang kedua, jawazul i'tiradi ala man akhta'a fi haqqi ghairihi min al-ibad. Bolehnya i'tirad, bolehnya kita menyanggah, menegur orang yang berbuat salah ketika melanggar hak orang lain. Ya, ini ketika ada orang berbuat salah, kita khawatir perbuatannya ini menyinggung orang lain, kita ingatkan dia. Jangan sampai ucapanmu tadi menyinggung si fulan. Ingat dia itu orang muslim. Ingat dia itu orang yang punya iman. Kamu jadi berdosa. Segera minta maaf kepada dia. Ini diperbolehkan. Ini malah dianjurkan, iya kan? Karena bisa jadi orang yang mengucapkannya tidak sadar akan hal tersebut. Maka dengan diingatkan, paling tidak dia akan sadar dan segera minta maaf. Thalithan, yang ketiga, talabu mahabbatil mu'minin wa talaffufi ma'ahum. Perintah untuk mencintai orang-orang yang beriman dan berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ingat, ini pertimbangan kita adalah karena kita tidak tahu, jangan-jangan dia itu adalah wali Allah. Kalau kita bersikap sembarangan, menyakitinya akan menjadi sebab kemurkaan Allah. Makanya kepada orang yang beriman, apalagi zahirnya menampakkan semangat dalam agama, apalagi zahirnya menampakkan cinta kepada sunnah, orang-orang yang semangat mempelajari
keyakinannya para wali-wali Allah, orang-orang yang belajar hadis Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik. Jadi jangan sampai membuat masalah dengan menyakiti mereka. Makanya ini yang dianjurkan kepada ikhwah sekalian, ya. Kalau kita punya bermasalah sama teman kita, yang kita tahu sama-sama dia semangat dalam kajian, semangat belajar bahasa Arab, semangat untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW, ada masalah-masalah pribadi, subhanallah, kenapa dibawa kepada pengertian yang buruk? Padahal kita mengetahui dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat untuk mengikuti sunnah, yang berarti resikonya dia dimusuhi di lingkungannya. Ini membutuhkan taufik dari Allah, keimanan yang kuat insya Allah. Maka masa kita artikan sikap dia yang satu kali bergesekan dengan kita anggap dia sengaja ingin menghinakan kita, ingin sengaja pare-pare terhadap kita, ingin sengaja melakukan keburukan, ini tidak wajar. Ini orang seperti ini, dia sudah meninggalkan kebiasaan buruk di masyarakatnya, dia sudah berpenampilan sunnah yang mengandung pandangan orang. Ini insya Allah kalau bukan pendorongnya adalah iman kepada Allah, kecintaan kepada sunnah, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Maka untuk perkara yang besar saja kita sudah melihat kesungguhannya dalam kebaikan. Masa untuk perkara kecil yang hanya berhubungan dengan pribadi kita membawa sikapnya dalam makna yang buruk. Ini tidak pantas. Inilah namanya suudzon, ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika annaha su' wa anta tajidu laha fi khairin mahmalah. Jangan kamu menyangka kalimat yang diucapkan oleh saudaramu itu artinya buruk, padahal kamu masih dapatkan kemungkinan baik daripada kalimat tersebut. Ya, ini kita tujukan kepada siapa kalimat itu? Ya, kita mau tujukan kepada siapa? Kepada ahlul bidah tidak mungkin. Ahlul bidah asalnya dengan perbuatan bidahnya sudah kita ketahui, persangkaan dulu. Kepada siapa? Kepada orang awam, tapi tidak kenal sunnah, tetap kita bersangka baik meskipun kadang-kadang kita pertimbangkan keadaannya. Tentu yang paling tepat untuk kita praktekkan dengan sempurna adalah kepada saudara kita, sama ahlus sunnah, orang-orang yang kita lihat semangat dalam mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Ya, makanya ini termasuk diantara taufik dari Allah. Keutamaan berislam itu bukan hanya terlihat pada ibadah-ibadah mahdoh, tapi sikap-sikap tidak kita perbaiki dalam menyikapi saudara-saudara kita yang kita ketahui semangat dalam mempraktekkan Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rabi'an, faedah yang keempat. Al-ikhwatu fillahi yahmiluna kalama ba'dihim ala aksanil ma'amili wa yatlubuna li ba'dihimul ma'adir. Persaudaraan atau saudara-persaudaraan, orang-orang yang bersaudara karena Allah akan selalu membawa ucapan, perkataan di antara mereka dalam pengertian yang paling baik dan selalu mencari uzur satu sama lain di antara mereka. Ingat akhirullah rahimahullah, ya. Hati yang bersih adalah hati yang hanya diisi dengan iman, kecintaan kepada Allah. Tidak ada pertimbangan ingin menjatuhkan orang lain, ingin merasa tinggi dibandingkan yang lain. Dia punya salamatus sadr, hati yang selamat, bersih. Karena hatinya disibukkan dengan iman, maka tidak ada pikirannya, tidak ada sikap-sikapnya yang ditujukan kepada selain upaya untuk menyempurnakan iman, menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau hatinya orang yang dipenuhi dengan kedengkian, kesombongan. Setiap berbuat dia memandang orang dengan pandangan yang lain. Saya sering mencontohkan, ya. Kalau
ucapan kepada saudaranya, ucapannya jelas-jelas ada kemungkinan salah. Dia ingin orang lain bersangka baik kepada dia. Tapi ketika dia menyikapi orang lain, dia juga mudah membawakan ucapan orang lain pada pengertian yang buruk. Ini kaidah umum yang berlaku pada diri manusia. Atau masih ingat kita pernah belajar tafsir ketika Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menjelaskan makna firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini dalam masalah jual beli. Ya, orang-orang yang berbuat curang. Kalau mereka yaitu orang-orang yang kalau mereka punya urusan beli ingin ditimbang dan ditakar sempurna. Namanya haknya dia pengen lengkap, tidak boleh kurang. Minta dipenuhi. Tapi kalau giliran dia yang menimbang haknya orang lain, dia mengeluarkan hak orang lain, menimbang atau menakar, yuksiru, dia akan berbuat curang, mengurangi timbangan dan takaran. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ini berlaku umum. Sifatnya manusia itu selalu kalau untuk dirinya dia ingin diperlakukan istimewa. Tapi giliran memperlakukan orang lain, dia tidak pandang uzur. Pokoknya orang ini salah. Kita sering mengalami yang namanya terlambat datang kajian, terlambat datang sholat berjamaah. Kita membawa pada diri kita uzur. Saya memang terlambat. Oh, saya tadi ketiduran, saya tadi capek, saya tadi lagi di jalan, saya tadi lagi begini, lagi begini. Kita bawa dengan pengertian yang terbaik. Tapi kalau orang lain, kita akan katakan bahwa dia malas memang. Memang orang ini malas. Sudah biasanya dia terlambat terus, dia tidak perhatian dan seterusnya. Semua pengertian yang terbaik. Itu keadaan manusia. Makanya yang seperti ini akan menimbulkan perpecahan. Ini hubungannya dengan masalah hati. Itulah sebabnya kenapa para sahabat lihat masalah besar. Nabi SAW saja sampai langsung mengatakan, bisa jadi kamu membuat mereka malu wahai Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang, tidak, malah didoakan semoga Allah mengampuni kamu wahai saudara. Gimana tidak menimbulkan di antara mereka semakin cinta. Abu Bakar As-Siddiq datang minta maaf. Jangan sampai membuat marah mereka. Karena Nabi SAW bertanya seperti itu. Ternyata mereka yang dikhawatirkan, ya, malah tidak marah. Malah dia mengatakan, ghafarallahu laka ya Ukhay. Semoga Allah mengampunimu wahai Ukhay, artinya saudaraku yang aku sayangi. Dikecilkan dari akhi menjadi Ukhay, artinya untuk saya, panggilan saya. Begitu. Ini keadaannya para sahabat sehingga masyarakat mereka ini hidupnya benar-benar saling berlomba dalam kebaikan dan ketaatan. Jika ada orang yang berbuat kebaikan didukung, dibantu karena mereka mengharapkan keutamaan. Ada yang berbuat salah ditegur. Kalimat-kalimat yang terucap dibawa kepada pengertian yang paling baik. Ini gambarannya ahlu sunnah zaman dahulu seperti itu. Sehingga sunnah semakin kuat. Ini yang membuat syaitan kemudian murka. Yang membuat syaitan putus asa karena tidak bisa lagi dia membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Ini yang membuat orang-orang kafir murka melihat kuatnya persatuan dan eratnya hubungan di antara orang-orang yang beriman disebabkan keselamatan hati mereka. Makanya yang seperti ini merupakan salah satu buah yang termanis daripada iman. Ketika seseorang itu yang dipertimbangkannya dari sikap orang lain terhadap dirinya, ucapan orang lain terhadap dirinya hanya satu, apakah mempengaruhi iman saya atau tidak. Tapi kebanyakan orang yang dipertimbangkan adalah apakah mempengaruhi urusan dunianya, pribadinya tersinggung, haknya merasa tidak dipenuhi. Sementara kalau hak Allah dia lihat, tidak tergerak hatinya untuk bersikap seperti yang dia lakukan ketika haknya tidak terpenuhi. Contoh sekarang saat ini ada orang ketika dibicarakan atau tersinggung dari sikap temannya, dia marah. Dia itu menggibai saya, itu dia berbuat begini, bersangka buruk kepada saya. Marah dia kesangka itu marah karena Allah. Padahal setiap hari dilihat orang boncengan pacaran, orang ini tidak pakai hijab yang syar'i, dia nggak marah. Nah bagaimana aneh? Ketika ini haknya Allah jelas-jelas dilanggar, tidak tergerak dalam hatinya marah karena Allah. Tapi ketika sesuatu itu dia tampakkan melanggar hukum Allah, kebetulan berhubungan dengan kepentingan dirinya, baru dia marah. Ini jelas marah karena nafsu, bukan
faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku kekasihku, kata Allah, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Siapa yang telah diumumkan perang oleh Allah, maka dia akan binasa. Tidak ada keselamatan baginya. Jadi menyakiti orang-orang yang saleh hukumannya ini. Coba sekarang kita bayangkan, ya. Teman kita banyak yang tidak kita ketahui ibadahnya, mungkin dia punya doa yang dikabulkan oleh Allah, dia punya kedekatan yang tidak kita ketahui. Kita bayangkan saja berapa orang di antara teman dekat kita yang pernah kita sakiti. Berapa orang yang pernah kita jaga perasaannya. Kita minta maaf kalau ada yang salah. Siapa tahu di antara mereka ini ada yang wali Allah. Mungkin keadaan kita yang selama ini susah untuk memperbaiki diri, susah untuk melaksanakan ibadah akibat dari ada kesalahan yang berhubungan dengan teman kita yang kita sikapi dengan tidak benar, padahal dia adalah kekasih Allah, yang menjadi sebab kemudian hidayah dari Allah dicabut dari orang tersebut. Makanya minta maaf kalau kita pernah bermuamalah kurang baik dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi orang-orang yang kita ketahui punya semangat dalam kebaikan, punya amalan-amalan yang mungkin tersembunyi ya dari orang lain, tapi kita mengetahuinya. Segera kita minta maaf, jangan sampai kita tertimpa dalam keburukan ini. Nauzubillah min dzalik. Faedah berikutnya yang keenam, faedah yang terakhir dari hadis ini, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala adami ighdhabillahi wa sur'atu nadamihim wa ruju'ihim ila al-haq wa adamu tamadihim fil batil. Faedah yang keenam, semangat para sahabat radhiyallahu anhum, tingginya semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Bersegeranya mereka menyesali keburukan dan kembali kepada kebenaran. Bersegeranya mereka menyesali perbuatan buruk dan kembali kepada kebenaran, serta tidak berlarut-larut dalam kebatilan. Orang yang beriman bisa berbuat salah, tapi kalau dalam hatinya ada pengagungan kepada Allah, kepada perintah dan larangannya, maka mereka mudah diajak kembali kepada kebenaran. Saya sudah pernah jelaskan bedanya orang yang beriman sama orang tidak beriman. Bukan berarti orang yang beriman, orang yang bertakwa itu tidak bisa berbuat salah. Tidak mungkin. Manusia mesti berbuat salah. Tapi karena mereka punya rasa takut kepada Allah, mereka gampang diingatkan, gampang diajak untuk kembali kepada kebenaran. Ya, itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tentang ciri-cirinya orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang ketika melakukan perbuatan buruk atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka akan ingat kepada Allah, segera ingat kepada Allah, mohon ampun atas perbuatan-perbuatan buruknya, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus mengerjakannya, tidak bersikeras dalam keburukannya. Ini sifatnya orang yang bertakwa, bisa berbuat salah, tapi karena dalam dirinya ada rasa takut, sehingga kesalahan itu kecil saja membuat mereka menyesal, apalagi kalau kesalahan yang besar. Nah, inilah perbedaan antara orang yang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa. Ada pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah di hati mereka. Nah, makanya dalam sebuah athar yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, ini juga pernah saya bawakan berkali-kali, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala pernah mengatakan,
innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabali yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang yang beriman itu dia punya dosa, tapi dia menganggap dosanya besar sekali, seperti orang yang duduk di bawah gunung yang besar, yang dia khawatir gunung itu menimpa dia. Orang seperti ini takut berdosa, tapi rasa takutnya membuat dia segera bertobat, menyesali perbuatannya dengan mudah, dengan izin Allah. Wa innal fajira, adapun orang yang imannya rusak, yara dhunubahu, dia menganggap dosa-dosanya banyak tapi diremehkan. Kadzubah, hanya seperti seekor lalat. Yamurru bi anfihi faqala bihi hakala, seekor lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian diusir dengan gampang. Yakni dianggap kecil. Coba lihat, sama-sama berdosa, anggapannya beda, iya kan? Sama-sama dosanya, tapi sikap hatinya berbeda. Yang satu dosanya sedikit, dianggap besar sehingga dia takut, selalu kembali kepada Allah mohon ampun, padahal dosanya sedikit. Dosa itu ya, semakin dianggap besar, maka nilainya semakin kecil di hadapan Allah. Tapi coba kecil dianggap remeh, semakin besar keburukannya. Karena bukan permasalahan dosanya, tapi meremehkan zat yang kita berdosa kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebabnya kenapa meremehkan dosa itu bisa menjadikan dosa semakin besar. Melakukannya terus-menerus bisa menjadikan dosa kecil menjadi dosa besar, karena ada unsur meremehkan, tidak menghargai perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa yang hakiki disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu maka barang siapa yang mengagungkan perintah dan larangan Allah, mengagungkan hukum-hukum Allah, maka itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hati manusia. Itulah takwa yang hakiki. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa itu terletak di sini, sambil beliau menuju ke dalam hati. Baik, itulah hadis nomor 261 yang dibawakan dalam bab ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Hadis yang sangat bermanfaat sehubungan dengan ya apa yang disebutkan dalam bab ini, kewajiban berbuat baik, merendahkan diri, berlaku lunak terhadap orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang dianggap tidak punya kedudukan, ya, kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka, karena di antara mereka tentu ada orang-orang yang dekat dengan Allah yang kita khawatir kalau menyakiti mereka berarti menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala, memusuhi. Nauzubillah. Baik, kita melangkah kepada hadis yang berikutnya. Hadis nomor 262. Hadis 262. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Sahal bin Sa'ad wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asyara bis sababati al-wusta wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma, rawahu al-Bukhari. Wa kafilul yatim al-qa'imu bi umurihi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim, menyantuni anak yatim, di surga kedekatannya seperti ini. Sambil beliau menunjuk ke jari telunjuk dan jari tengah dan agak direnggangkan sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kedudukan Rasulullah SAW dan orang yang perhatian mengurusi anak yatim sangat dekat, seperti dekatnya antara dua jari telunjuk dan jari tengah yang agak sedikit direnggangkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari.
Jelas ini keutamaan ya. Keutamaan apa? Menyantuni anak yatim, berbuat baik kepada mereka dalam segala bentuknya. Paling tidak mengusap rambutnya sebagai tanda sayang dan perhatian, apalagi membantunya, memberikan sumbangan kebaikan, makanan, memberikan hadiah, melakukan sesuatu yang menggembirakan hatinya. Ini keutamaannya sangat besar. Tentu semakin banyak yang kita lakukan, semakin besar kedudukan yang didapatkan. Kedekatan dengan Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wa kafilul yatim, orang yang mengurusi atau menjadi penanggung anak yatim adalah al-qaimu bi umurihi, yang mengurusi urusannya, yang menyantuninya, menjaganya. Baik itu dengan kita jaga terus-menerus tinggal di rumah kita, misalnya keluarga kita, atau kita berikan sumbangan yang tetap kepadanya ataupun hadiah. Tentu semakin banyak yang kita lakukan, semakin besar keutamaannya pun juga semakin besar. Semakin kurang itu maka akan semakin berkurang keutamaan dan pahalanya. Nah, itu adalah makna kafilul yatim. Jadi ini jelas keutamaannya. Dan alangkah banyaknya anak-anak yatim di sekitar kita. Anak yatim ini termasuk baik kerabat kita sendiri ataupun orang lain. Ada saudara kita, misalnya orang tuanya meninggal, kita tanggung anak tersebut, kita santuni, atau kita berikan kecukupan dalam kehidupan. Berarti ini dari kerabat kita atau orang lain yang tidak ada hubungannya kekerabatan dengan kita. Dia termasuk anak yatim yang dianjurkan. Jadi bukan hanya satu jenis anak yatim yang ada hubungan keluarga, tapi juga termasuk yang lain. Yang jelas anak yatim dari kalangan kaum muslimin. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari. Tentu antum tahu ya, namanya yatim. Apa artinya anak yatim? Hah? Anak yang dewasa, kehilangan atau meninggal ya. Jadi kalau sudah dewasa itu tidak dikatakan lagi yatim. Ya, kecuali kalau dari kecil sehingga dikatakan dia anak yatim karena diberitakan asalnya dia sejak kecil sudah ditinggal orang tuanya. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, at-targhibu fi ri'ayatil yatim wal qiyam ala amwalihi, anjuran, motivasi untuk riayah, memperhatikan, mengurusi anak yatim, termasuk juga mengurusi hartanya. Nah, ini juga yang dianjurkan dalam Islam. Anak yatim ketika orang tuanya meninggal tidak ada yang mengurusi hartanya, dia akan gunakan seenaknya, masih kecil. Maka kita ambil, kita simpan, kita urusi dengan baik. Setelah dia dewasa dan kita sudah uji, ya, dia sudah bisa menggunakan harta dengan benar, baru kita wajib serahkan harta itu kepadanya. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya, waqtal yatama hatta idza balaghu nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Ujilah anak yatim, yang kau pegang hartanya, diuji dulu dia kalau sudah besar, sampai dia mencapai usia dewasa. Kalau kamu sudah rasakan dia bisa berbuat dengan hartanya dengan benar, fadfa'u ilaihim amwal, kembalikan, serahkan semua hartanya itu kepada mereka. Nah, di sini berat karena ketika harta tercampur dengan harta kita, kemudian kita sudah, orang-orang biasanya ketika harta ada padanya sulit dikeluarkan. Nah, ini tentu dosa yang sangat besar ketika kita ada seorang yang mengambil atau manfaatkan harta anak yatim untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kemaslahatan anak yatim tersebut. Makanya termasuk mengurusi hartanya, mengurusnya sampai dewasa, kemudian mengujinya, setelah itu menyerahkan kepadanya. Jadi kalau bisa kita lakukan dengan baik, maka ini kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya besar. Wa anna dzalika sababun fi dukhulil jannati wa murafaqatin nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan perbuatan mengurusi anak yatim
surga. Dan bukan cuma masuk surga, menyertai ya para nabi. Masya Allah, meraih kedudukan dekat dengan para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, para siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Coba lihat, agama Islam sudah dijelaskan dari kemarin adalah agama yang penuh dengan kemuliaan. Sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat dalam Islam sangat luas. Ya, Allah membuka kesempatan untuk meraih kedudukan mulia di sisinya bukan cuma dari 1, 2, 3 jenis ibadah, tapi banyak. Sudah kita bahas kemarin, tidak semua orang kuat berpuasa sunnah. Tidak semua orang mampu untuk memperbanyak sholat malam misalnya. Tidak semua orang bisa bersedekah. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang butuh harta, karena tidak semua orang punya. Tapi Allah berikan kesempatan di ibadah-ibadah yang lain. Ada orang yang tidak kuat dalam puasa, tapi dia punya sedikit kelebihan harta. Dia bisa bersedekah, menyantuni anak-anak yatim. Atau dia tidak punya harta, dia bisa bantu dalam urusan lain, mengurusi hartanya atau memperhatikan kebutuhan yang lain. Subhanallah, pintu-pintu kebaikan itu demikian banyak. Atau ketahui para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sejati sampai kalian menginfakkan harta yang kamu cintai. Para sahabat turunnya ayat ini, tentu sahabat kebanyakan orang miskin. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak putus asa dengan kemiskinannya. Mereka berpikir ayat ini bukan untuk kita, ayat ini hanya untuk orang kaya. Tidak, apa yang mereka lakukan? Mereka segera datang ke pasar untuk berjualan agar bisa dapat hasil. Setelah itu harta yang mereka miliki segera mereka sedekahkan di jalan Allah karena ingin mengamalkan amalan tadi. Ayat yang disebut ini perintah dalam ayat tadi. Subhanallah, orang yang beriman itu tidak putus asa dengan keadaan. Tidak banyak mengeluh dengan apa yang ada pada diri mereka. Mereka berusaha mencari karunia Allah karena karunia Allah itu luas. Banyak pintu-pintu untuk bisa meraih kebaikan, tidak dari satu pintu saja. Inilah kemuliaan Islam. Baik. Ini satu faedah, kemudian akan ditambahkan dengan hadis berikutnya karena ada hubungannya. Hadis nomor 263, hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta wa Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa sahabat ajma'in, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kafilul yatim, orang yang mengurusi anak yatim, lahu aw li ghairihi, baik yang itu kerabatnya ataupun asing, tidak ada hubungan kerabat dengannya. Ana wa huwa, aku dan dirinya, kahataini fil jannah, seperti dua jari ini dekatnya di surga. Kemudian rawi hadis ini yaitu Imam Malik bin Anas mengisyaratkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini ada tambahan dari riwayat yang lalu. Ini berlaku untuk anak yatim dari keluarga kita atau dari keluarga yang tidak ada hubungannya kekeluargaan dengan kita, bukan kerabat kita. Tentu ya keluarga ya, seperti saya katakan tadi, ada saudara kita yang meninggal, bapaknya kita santuni, atau termasuk ibu, suaminya meninggal, meninggalkan anak-anak yang masih kecil, dia santuni. Ini termasuk menyantuni anak yatim, karena anak-anaknya adalah anak yatim. Ini juga termasuk yang mendapatkan bagian dari keutamaan seperti ini, insya Allah. Nah, baik, faedah dari hadis ini ada tambahan dari hadis yang lalu, yaitu tambahan
wa anna fadilata kafalatil yatim tata'adda ilaihima jami'an, dan bahwa keutamaan menyantuni atau mengurusi anak yatim berlaku untuk semua jenis anak yatim tersebut. Tentu ini keutamaannya semakin besar kalau kita semakin sempurna dalam melakukan mengurus anak yatim tersebut, dan juga tentu ketika itu adalah dari kerabat kita sendiri, keutamaannya lebih karena ada unsur menyambung silaturahim, ya. Dengan tentu mempertimbangkan yang lebih dibutuhkan daripada anak yatim yang ada di sekitar kita. Kalau seandainya ada keluarga kita tapi sudah ada yang urusi, ada anak yatim lagi yang lain bukan keluarga kita, belum ada yang mengurus sama sekali, tentu keutamaan lebih besar ya untuk mengurusi yang tadi. Yang kedua ini yang tidak ada mengurusinya sama sekali karena dia lebih membutuhkannya. Ala kulli hal, ini merupakan keutamaan yang besar yang hendaknya jangan disia-siakan. Yang penting kita punya kebaikan yang kita perbuat agar kita bisa dapatkan sebab-sebab rahmat dan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. 3 hadis ini yang kita bisa ambil di pertemuan kali ini. Yang jelas insya Allah menambah pengetahuan kita dalam kebaikan atau pintu-pintu kebaikan dalam Islam yang demikian luas yang bisa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan banyak pintu-pintu yang merupakan sebab terbukanya hidayah dalam diri kita dan sebab terbukanya kita di atas hidayah tersebut sampai di akhir hayat kita. Barakallahu fikum. Demikian saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, bagaimana cara yang tepat untuk menasihati seseorang yang semangat dalam bersedekah dan menyantuni anak yatim, tapi di sisi lain dia masih memiliki hutang yang belum dilunasi? Wah, ini mengatasi masalah dengan masalah ya. Ya, tentu kalau itu merupakan hutang yang jatuh tempo, maka perlakuan ini salah. Dia berbuat yang sunnah, sementara yang wajib ditinggalkan. Beda kalau utang tersebut belum jatuh tempo atau orangnya sudah mengizinkan. Dia memperkirakan akan bisa punya uang lagi, ya, dengan izin Allah. Orang yang punya utang, yang punya piutang kepada dia sudah mengizinkan, maka ketika dia melakukan itu tidak mengapa. Tapi ketika sudah waktunya, kemudian utangnya banyak, maka tentu dia mengutamakan membayar utang karena ini merupakan kewajiban yang tentu pahalanya untuk segera ditunaikan lebih besar dibandingkan dengan melakukan amal-amal sunnah yang lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita menampung anak keponakan yang sudah balik tapi dia sudah tidak punya kedua orang tua, maka masih wajib saya menyantuninya seperti anak yang belum balik? Kalau itu anak kemenakan, anaknya kemenakan atau anak ini kemenakannya. Jadi kalau kemenakannya berarti mahram baginya, ya kan? Tapi kalau anaknya kemenakannya, ya bukan mahram baginya. Cuma diperhatikan nanti kalau ditaruh di rumah, seperti yang terjadi saat ini orang-orang menyantuni anak yatim. Waktu masih kecil tidak ada masalah. Kalau sudah besar dia sudah menjadi bukan mahram. Berlaku hukum batasan-batasan bukan mahram. Kemudian seperti anak angkat itu dilarang dalam Islam, ya, dinisbatkan kepada selain bapaknya, kemudian dianggap dia punya warisan, tinggal di keluarga tersebut tanpa batasan mahram. Ini yang perlu diperhatikan. Hal seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Tetap dia adalah asing, tidak punya hubungan, tidak boleh melihat aurat dari orang yang merupakan lawan jenisnya dalam keluarga tersebut ketika dia sudah balik dan dewasa. Kalau dia tidak punya kedua orang tua, ya, dan kita adalah yang terdekat, kita bantu semampunya. Kalau dia tinggal di rumah kita, siapkan kamar tersendiri supaya tidak bercampur dengan keluarga kita, itu boleh. Tetap merupakan kebaikan yang tentu dengan
kebaikan kita lakukan ini kita menjadi sebab untuk kita ajak dia lebih dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita bimbing dia dalam kebaikan. Nah, tanya lain. Masalah anak adopsi, biasanya kan tempat penampungan anak itu ada yang tidak diketahui bapak ibunya. Sementara kalau kita mau bawa ke rumah itu biasanya ada persyaratan administrasi. Apakah bisa pada saat ini misalnya saya sebagai seorang laki-laki, bahwa saya ayah angkatnya dia, sehingga nanti Tanggung jawab saja. Ya. Ya. Masalahnya tabani kan tidak boleh. Tabani itu mengangkat anak, maksudnya menisbatkan anak kepada kita, menjadikannya punya kedudukan seperti anak kita. Jadi di rumah dianggap saudara-saudaranya mahram semua, dianggap punya warisan, nanti namanya dipakai nama dari orang tua angkatnya. Ini yang dilarang. Ini perbuatan jahiliyah. Kalau cuma sekedar urusan administrasi kita penanggung jawab karena nanti akan ditanya, kita mengapa? Ya. Dan kalau misalnya dia sekolah Ustaz, sudah pakai nama orang tua yang cantumkan kita Ustaz. Tidak boleh menyampaikan nama, cuma wali saja, terus wali kita walinya atau penanggung jawabnya. Nah, karena kita bercanda misalkan sama artinya orang tidak tahu ini dia berkata suara terlalu keras. Kadang kita bercanda, artinya kita tahu teman ini lebih bertakwa begitu. Kemudian dia tidak sadar apakah kan kita bercanda niatnya, tapi tidak tahu jangan sampai dia marah ini. Maka jangan sampai kita dikenal yang diterangkan tadi. Artinya kita tidak tahu jangan sampai dia marah ini. Kayak saya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dibahas itu keutamaan menanggung anak yatim. Adakah keutamaan menanggung para janda begitu? Artinya dia ini bukan tinggal mati. Janda, tapi ada anaknya, tapi yang kita lihat bukan anak yang kita tanggung, jandanya. Pertanyaan pertama, bercanda dengan teman kita yang orang yang baik, tidak khawatir untuk menyinggung keadaannya. Ini pertanyaan pakai kita tahu jadi dua pertanyaan siapa yang dimaksud. Karena ada yang kita yang selalu bercanda kepadanya. Iya, antum tentu bercanda tidak boleh melampaui batas, ya kan? Bercanda pun juga ada adabnya, tidak boleh melampaui batas, tidak boleh menyakiti. Lebih bagus setiap selesai antum minta maaf sama dia, supaya nanti dia tidak tersinggung dan membawa kalimat tersebut ke dalam hatinya sehingga akan menyakiti dia yang menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada juga masalah aramil, menyantuni janda atau orang-orang yang miskin ketika mati suaminya, ada pembahasannya nanti insyaallah, termasuk keutamaan yang secara umum berlaku bagi orang-orang yang lemah, tidak punya kedudukan, tidak punya harta. Maka keutamaan mengurusi mereka atau membantu mereka tentu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti kita akan bahas di sini insyaallah. Nah, barakallahu. Ya, kita cukup kalau sudah yang saya ketahui, hukum-hukum syar'i itu selalu dinisbatkan kepada yang sah secara syar'i. Yang sah secara syar'i. Tentu saja anak ini ya tidak berdosa, tidak itu